Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita panjatkan kepadanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kalau tanpa nikmat dari Allah, yang namanya sehat, yang namanya rezeki, yang namanya kebahagiaan, pasti tidak akan pernah kita capai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita selalu panjatkan, kita ucapkan, kita lantunkan, dan kita kirimkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan penuh keteladanan Kanjeng Nabi sudah membawa kita kepada suri tauladan yang baik, dari jalan yang gelap menuju jalan yang sangat terang, dan memberi hadiah berupa ad-dinul Islam yang bisa kita pegang, kita teladani, dan kita jaga sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya. Hadirin yang berbahagia, sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Semoga puasa kita dari awal sampai akhir nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tanpa kita mengharapkan dan berdoa puasa kita diterima, insya Allah puasa kita tidak akan ada manfaatnya. Makanya kita selalu tekankan niat dari awal bahwa puasa kita adalah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurnian niat kita ini harus banyak sekali kita tekankan. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan banyak tauladan melalui para rasul, melalui perjalanan ulama, para sahabat, dan lain-lain yang bisa kita teladani betapa keikhlasan mereka, keikhlasan beliau-beliau itu mampu menjadi sinar yang sangat terang di dalam kehidupan. Salah satunya kita pernah sekali, bahkan berkali-kali mendengar kisah tentang Ibu Hajar. Siti Hajar yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim ini tidak bisa kita lupakan dari sejarah, karena tonggak awal sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah dimulai dari perjalanan Ibu Hajar, yang mana beliau mencari air ke sana kemari untuk putra beliau, yakni Nabi Ismail yang telah dilanda kehausan. Pada saat itu Ibu Hajar jauh sekali LDR, long distance relationship, dengan Nabi Ibrahim. Jadi saat itu Ibu Hajar dan Nabi Ibrahim tidak tinggal dalam tempat yang sama. Nah, bayangkan seorang istri yang jauh dari suaminya dalam posisi anak kehausan, kelaparan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan saat itu? Kala itu belum ada Gojek, belum ada Grab, yang mana tinggal klik kemudian pesan antar, dapat menikmatinya. Nah, Ibu Hajar tidak seperti itu. Zaman dahulu yang namanya Bukit Sofa dan Marwah itu sangat jauh sekali, masih tandus, belum seperti sekarang. Semoga kita ditakdirkan ke Haramain dan melihat bagaimana tempat sa'i yang sekarang itu begitu modern, tidak lagi kepanasan. Memang masih naik turun, tetapi itu sudah sepersekian persen lebih mudah daripada ketika Ibu Hajar melakukan sa'i dari Sofa Marwah. Nah, bolak-balik ke Sofa, kemudian ke Marwah, sampai dilakukan 7 kali oleh Ibu Hajar itu mampu menumbuhkan ketakwaan kepada beliau. Bukan sebaliknya, malah membuat beliau merasa putus asa. Nah, ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari betapa perjuangan seorang Ibu Hajar untuk putranya yaitu Nabi Ismail, mampu mengajarkan keikhlasan dan juga rasa tawakal yang sangat penuh kepada Allah. Di puncak Gunung Marwah, Bukit Marwah yang ke-7 kali setelah putaran berkali-kali itu, akhirnya Ibu Hajar berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, inilah usaha saya, inilah usahaku sebagai seorang ibu demi putranya. Mohon jenengan berikan petunjuk terbaik." Akhirnya apa?
Akhirnya Ibu Hajar kembali lagi ke Nabi Ismail yang saat itu berada di antara Ka'bah, ya, jadi tidak di bukit Safa dan Marwah itu Nabi Ismail di sana enggak, tapi di antara dekat dengan Ka'bah itu Nabi Ismail kemudian menggerak-gerakkan kakinya, dan dari sela-sela jari kaki beliau itu kemudian Allah memberikan mukjizat memancarnya air yang sangat berlimpah. Mendapati hal itu Ibu Hajar yang setelah bolak-balik 7 kali Safa Marwah gembira luar biasa, sehingga beliau kemudian mengumpulkan air itu yang melimpah ruah sambil berucap, ya Zamzam, ya Zamzam, ya Zamzam. Itulah awal mulanya sebutan air Zamzam yang kita kenal hingga sekarang, tidak pernah kekurangan satu tetes pun, tidak pernah mampat, tidak pernah kering. Hikmah dari kisah Ibu Hajar ini yang pertama mengajarkan kita kepada yang namanya satu ikhlas. Dan ikhlas itu dimulai dari sebuah usaha. Kita harus berusaha, itu adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Karena sudah berusaha, kemudian kita sudah ikhlas, maka sepenuhnya biarkan Allah yang menunjukkan jalan. Demikian beberapa hal yang bisa kita ambil dari Ibu Hajar. Semoga dalam puasa kita kali ini kita benar-benar bisa meneladani beliau dengan pertama tawakal kepada Allah dan berbaik sangka bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat yang terbaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.